Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa TK Tunas Kasih. Shalom. Puji syukur saat ini kita boleh dipertemukan di tahun ajaran baru 2021-2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu di dalam pendidikan anak-anak di TK Tunas Kasih. Kami mohon kerjasamanya agar pendidikan anak-anak dapat berhasil dengan baik seperti yang kita harapkan. Saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi program TK Tunas Kasih tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan sosialisasi program sekolah TK Tunas Kasih tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dahulu kita akan mengenal visi sekolah. Visi TK Tunas Kasih adalah menjadi TK Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Misi sekolah. Misi TK Tunas Kasih adalah mengembangkan komunitas pendidikan yang 1. Memiliki iman yang benar dan mewujud nyatakannya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab sesuai nilai kebenaran firman Tuhan. 3. Peka dan kritis menghadapi perubahan dan tantangan zaman dengan menemukan, mengembangkan, dan mengelola potensi diri yang dimilikinya. Yang 4. Mengedepankan filsafat pendidikan Kristen dalam melakukan tugas pendidikan di sekolah Kristen. Sebelum saya sampaikan beberapa hal tentang kegiatan TK Tunas Kasih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saat ini saya akan memperkenalkan guru dan karyawan yang ada di kelompok bermain dan TK Tunas Kasih. Yang pertama, saya sendiri, Miss Riris, sebagai Kepala TK Tunas Kasih. Yang kedua, Miss Mira, pengelola sekaligus guru kelompok bermain Tunas Kasih. Yang ketiga, Miss Casey, guru TKP atau kelompok Galilea. Yang keempat, Miss Yosi, guru TKP kelompok Galilea. Yang kelima, Miss Lulus, guru TKA atau kelompok Yerusalem. Yang keenam, Miss Ria, guru TKA kelompok Yerusalem. Yang ketujuh adalah Miss Lia. Miss Lia sebagai guru bahasa Inggris. Yang kedelapan adalah Lause Devina. Lause Devina, guru bahasa Mandarin. Untuk karyawan yang ada di Tunas Kasih adalah Miss Erni. Miss Erni membantu sebagai tata usaha kelompok bermain dan TK Tunas Kasih. Jadi Bapak Ibu orang tua apabila akan menyelesaikan administrasi sekolah bisa datang ke kantor menemui Miss Erni. Yang selanjutnya adalah Miss Sisi. Miss Sisi adalah K6 di kelompok bermain dan TK Tunas Kasih. Yang terakhir adalah Mr. Budi. Mr. Budi membantu sebagai petugas keamanan, kelompok bermain, dan TK Tunas Kasih. Nah, Bapak Ibu, itulah guru dan karyawan di Tunas Kasih Magelang. Selanjutnya akan saya sampaikan kegiatan belajar mengajar di TK Tunas Kasih
tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan belajar mengajar saat ini masih menyesuaikan situasi dan kondisi Kota Magelang. Saat ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kegiatan yang kami programkan selain pembelajaran jarak jauh, kami juga merencanakan guru kunjung, dan yang ketiga adalah tatap muka terbatas. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami sampaikan juga kurikulum TK Tunas Kasih. TK Tunas Kasih menggunakan kurikulum 13 PAUD, di mana 6 aspek yang dikembangkan di TK. Yang pertama adalah moral dan agama. Yang kedua bahasa. Yang ketiga kognitif. Yang keempat fisik motorik. Yang kelima, sosial emosional, dan yang terakhir adalah seni. Selain kurikulum 13 PAUD, di TK Tunas Kasih juga dikembangkan pendidikan karakter. Berikut pengenalan pendidikan karakter di YPKI Magelang. Bapak Ibu, YPKI Magelang tidak hanya mendidik anak-anak dalam hal kemampuan akademik, tetapi juga dalam hal karakter. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Berbasis nilai-nilai Kristiani di sini berarti pendidikan karakter di YPKI Magelang dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai yang bersumber pada Alkitab. Sedangkan karakter Kristen yang akan dikembangkan di TK Tunas Kasih maupun di sekolah-sekolah di bawah naungan YPKI adalah karakter Kristen yang berlandaskan pada nilai diri berdasarkan Kristus. Tanggung jawab adalah nilai utamanya, sedangkan peduli dan kreatif adalah cakupan nilainya. Melalui pendidikan karakter tersebut, diharapkan setiap siswa yang mau mengenal, mendalami, dan melakukan karakter akan menjadi lulusan yang terbaik. Pendidikan karakter ini akan berhasil apabila ada kerjasama antara orang tua dan guru. Orang tua dan guru diharapkan menjalankan perannya masing-masing. Peran guru adalah mendukung melalui interaksi dengan siswa. Yang kedua, sharing perkembangan siswa terkait dengan karakter yang sedang dibiasakan di sekolah. Bapak Ibu, keluarga merupakan lingkungan terdekat dan amat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak. Di dalam pendidikan karakter, peran orang tua sangatlah penting. Untuk itu, di dalam mengajarkan karakter di Tunas Kasih, peran orang tua yang pertama adalah mendukung melalui interaksi dengan siswa di rumah. Yang kedua, sharing perkembangan siswa di rumah terkait dengan karakter yang sedang dibiasakan di sekolah. Bapak Ibu, berikut saya sampaikan sistem pembelajaran di TK Tunas Kasih pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, TK Tunas Kasih menggunakan 2 sistem pembelajaran. Yang pertama daring dan yang kedua luring. Daring atau dalam jaringan atau disebut juga online dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu Zoom. Zoom ini dilaksanakan 1 minggu 1 kali per kelas. Selanjutnya Zumba atau Zoom bareng. Ini menyesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan. Yang ketiga video call per kelompok 2 kali dalam 1 minggu. Yang keempat video call personal yaitu 1 kali per anak setiap minggu. Yang selanjutnya adalah video pembelajaran. Guru akan memberikan video pembelajaran di saat materi yang disampaikan membutuhkan langkah-langkah atau penjelasan secara rinci. Yang selanjutnya
akan saya sampaikan sistem pembelajaran luring atau luar jaringan atau offline. Yang pertama adalah pengambilan tugas oleh orang tua. Ini menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua, guru kunjung, dan yang ketiga, pertemuan tatap muka terbatas. Untuk dua kegiatan ini, kami juga menunggu situasi dan juga instruksi kebijakan dari Dinas Pendidikan di Kota Magelang. Bapak Ibu, mungkin walaupun saat ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di TK Tunas Kasih, saat kita mengadakan sistem pembelajaran normal, di TK Tunas Kasih menggunakan moving class. Dengan adanya moving class, anak-anak akan memasuki ruang sesuai dengan jadwal mereka. Anak-anak akan memasuki sentra-sentra yang sudah kami persiapkan. Adapun sentra yang ada di Tunas Kasih adalah yang pertama adalah sentra seni dan daya cipta. Yang kedua, sentra persiapan. Yang ketiga, sentra bahan alam. Yang keempat, sentra memasak. Dan yang kelima, sentra balok. Kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Di TK Tunas Kasih, materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk checklist kegiatan mingguan. Checklist kegiatan mingguan berisi kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh anak dalam 1 minggu. Anak-anak boleh mengerjakan tidak harus urut, tetapi sesuai dengan keinginan anak. Yang kedua, lembar kegiatan. Kami menyediakan lembar kegiatan yang bisa diambil di sekolah setiap hari Senin sesuai dengan informasi dari guru kelas. Yang ketiga adalah download di WA Group orang tua. Guru akan menyampaikan materi pembelajaran di WA Group orang tua. Untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, TK Tunas Kasih menyusun modul sendiri yang diberi judul Modul Baca Tulis Asik. Dengan modul ini diharapkan anak-anak dapat belajar membaca dan menulis dengan cara yang menyenangkan. Modul ini dibagi 4. Untuk modul A untuk anak TKA semester 1, untuk modul B untuk anak TKA semester 2. Sedangkan untuk anak-anak TKB akan menggunakan modul C di semester yang pertama dan modul D di semester yang kedua. Harapan kami dengan modul ini, anak-anak di TKB boleh siap untuk memasuki jenjang SD setelah lulus dari TK. Bapak Ibu, berikut akan saya sampaikan sistem penilaian. Sistem penilaian di TK Tunas Kasih pada masa pandemi ini adalah yang pertama berupa portofolio. Portofolio atau hasil kegiatan siswa yang berupa lembar kerja nanti akan dikumpulkan kepada guru kelas dan oleh guru kelas nanti akan dijilid pada akhir semester. Yang selanjutnya adalah video. Video berupa kegiatan anak seperti berdoa, menyanyi, puisi, dan sebagainya yang nantinya diharapkan orang tua dapat mengirim ke guru kelas. Yang selanjutnya adalah foto kegiatan. Untuk video dan foto, nanti di akhir semester oleh guru akan dimasukkan ke dalam CD kegiatan 1 semester. Penilaian yang keempat adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa di dalam mengikuti kegiatan Zoom maupun video call juga menjadi bahan penilaian oleh guru. Untuk laporan penilaian atau nilai rapot, TK Tunas Kasih memberikan penilaian 4 kali, yaitu laporan penilaian mid semester 1 dan mid semester 2, laporan penilaian semester 1 dan semester 2.
Selain itu, juga memberikan laporan penilaian karakter dan juga laporan penilaian intrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler yang ada di TK Tunas Kasih adalah bahasa Mandarin yang dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Yang kedua adalah bahasa Inggris, juga dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Bapak Ibu, mungkin saat ini kegiatan ekstrakurikuler belum bisa dilaksanakan, tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa dalam keadaan normal, TK Tunas Kasih mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah menari, yang dibimbing oleh Bapak Agung. Yang kedua, kegiatan angklung, yang dibimbing oleh Kak Yesa. Yang ketiga, melukis atau mewarnai, yang dibimbing oleh Pak Bepo. Yang keempat, kegiatan drum band yang dibimbing oleh Pak Kris dari Akmil. Yang kelima, kegiatan renang yang dibimbing oleh Bapak Wawan. Yang keenam adalah komputer kit yang dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan renungan pagi. Kegiatan renungan pagi dilaksanakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat di masa pandemi ini berupa tulisan dalam bentuk tulisan yang diharapkan Bapak Ibu orang tua dapat membacakan untuk anak-anak. Hari Selasa dan Kamis berupa voice note sehingga anak-anak tinggal mendengarkan suara guru. Untuk renungan pagi ini, kami mohon kerjasama Bapak Ibu orang tua siswa. Di saat Bapak Ibu pagi hari karena bekerja, bisa dibacakan atau disampaikan anak di sore hari. Bapak Ibu, berikutnya adalah kegiatan ibadah. Di TK Tunas Kasih ada beberapa kegiatan ibadah, yaitu ibadah awal tahun ajaran, yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, ibadah Pepenkris. Yang ketiga, ibadah Natal. Yang keempat, ibadah Paskah. Yang kelima, ibadah akhir tahun ajaran. Dan yang keenam adalah ibadah bulanan. Untuk kegiatan ibadah bulanan akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Dan dalam ibadah ini, anak-anak dimohon untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan akan digunakan untuk kegiatan kerohanian anak di TK Tunas Kasih. Persembahan dapat dikumpulkan melalui guru kelas. Bapak Ibu, tahun ini TK Tunas Kasih akan mengadakan camp anak. Camp anak dikhususkan untuk anak-anak kelompok B. Camp anak ini rencananya akan kami laksanakan di semester 1. Untuk waktu dan bentuk pelaksanaan nanti akan diinformasikan oleh guru kelas. Di TK Tunas Kasih terdapat perpustakaan sekolah. Saat pembelajaran jarak jauh, perpustakaan sekolah tetap buka setiap hari. Jadi, anak-anak boleh meminjam buku untuk dibawa pulang. Bapak Ibu yang saya kasihi, selain kegiatan anak, di TK Tunas Kasih juga ada kegiatan yang melibatkan para orang tua. Kegiatan tersebut adalah seminar orang tua, parenting, dan juga parent sharing. Untuk waktu pelaksanaan akan kami bagikan undangan melalui wali kelas. Bapak Ibu, selama pembelajaran jarak jauh, peran orang tua sangatlah penting. Untuk itu kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu dalam kegiatan belajar ini. Kami sampaikan bahwa tugas orang tua selama belajar dari rumah yang pertama adalah mengambil atau mendownload tugas anak.
Yang kedua, mendampingi dan mengarahkan kegiatan belajar anak. Yang ketiga, mendampingi saat ada kegiatan video call, Zoom, kegiatan ibadah maupun renungan pagi. Yang keempat, mendokumentasikan hasil kegiatan belajar anak. Yang kelima, melaporkan hasil kegiatan belajar anak kepada guru kelas. Yang keenam, mengkomunikasikan hambatan atau kendala yang dihadapi kepada wali kelas. Walaupun anak-anak belajar di rumah, kami berharap anak-anak tetap menggunakan seragam sekolah. Seragam sekolah dipakai saat kegiatan video call, kegiatan Zoom, ibadah, guru kunjung, maupun nantinya di saat anak-anak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Adapun jadwal pemakaian seragam adalah sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa, anak-anak menggunakan baju kotak-kotak. Hari Rabu, anak-anak menggunakan batik bebas. Hari Kamis, anak-anak menggunakan pakaian olahraga. Dan hari Jumat, anak-anak menggunakan kaos YPKI dengan bawahan bebas. Demikian sosialisasi program TK Tunas Kasih tahun ajaran 2021-2022. Semoga apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan sosialisasi program ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.